maka istijroj itu. Allah tidak ridho, syariat Islam melarang ayat Al-Quran, agama dijadikan sebuah senjata untuk menjatuhkan orang lain yang dia tidak suka. Bukan itu Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang disebut sebuah kejahatan. Ini yang disebut bisa jadi dosa jariah bagi dirinya. Bukan malah Pak Jokowi. Ngarang aja itu. Suruh ngaji lagi ke Banten. Yudi pengen bertanya ya, karena Yudi melihat video gitu, Bah ya, gitu, melihat satu video. Jadi bagaimana pendapat Abah terkait dugaan tuduhan kepada Pak Jokowi tentang ijazah palsu, gitu. Bahwa jika Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazah aslinya, maka itu merupakan sebuah dosa jariah, Bah. Oh, gitu. Ada salah satu video itu, Bah, orang yang berkata begitu, Bah, gitu. Jadi bila mana Pak Jokowi tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya, maka itu merupakan sebuah dosa jariah. Itu menurut Abah itu, pendapat Abah bagaimana itu, Bah? Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada itu berita itu ya? Ada, Bah. Ada, Bah. Bahkan kalau nggak salah selesai persidangan itu, Bah. Dosa jariah. Yang berdosanya siapa? Iya. Nah, yang mempunyai jariah dosa itu siapa? Yang ada juga dosa jariah karena nuduh orang tidak ada bukti. Itu bisa jadi dosa jariah. Kalau dia tidak tobat, minta maaf ke Pak Jokowi. Bisa sebaliknya itu, Tidak Pak ya? sebaliknya. Iya. Itu oknum yang nanya itu kiai bukan, ustadz bukan. Kalau oknum ustadz atau kiai, dia ngajinya di mana? Iya. Kalau yang berpendapat itu oknum itu bukan kiai, rupanya praktisi hukum. Nah, hukum apa dia ahlinya? Hukum positif. Berarti dia tidak ahli hukum agama. Jangan coba-coba ngomong agama. Iya. Nanti salah menilai. Justru yang harus ditanyakan adalah oknum-oknum yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Apakah itu tuduhannya itu fitnah atau bukan? Yeah. Itu yang harus ditanyakan. Justru saya ini menanyakan juga, ingin bertanya. Yeah. Mereka ini bisa menuduh ijazah Pak Jokowi palsu itu, apakah sudah melihat ijazah Pak Jokowi yang aslinya? Yeah. Atau belum? Yeah. Nah, dari mana mereka bisa yakin bahwa ijazah Pak Jokowi palsu? Nah, kalau mereka masih meminta ijazah asli, berarti mereka bisa dikatakan belum melihat ijazah asli Pak Jokowi kalau begitu. Iya. Ya? Harusnya begitu. Yeah. Apakah mereka merasa dirugikan? Apa yang dirugikannya apa? Oleh yang dituduh ijazah palsunya, dirugikannya apa? Sehingga melaporkan. Kalau sudah melaporkan juga, kenapa dicabut lagi katanya? Berarti mereka tidak yakin dengan tuduhannya tersebut. Ini kan lucu. Yeah. Kalau menurut saya mah, mayoritas orang Indonesia ini tidak terlalu mempermasalahkan ijazah terkait seorang pemimpin, walaupun memang itu menjadi sebuah syarat. Hanya dalam masa dipimpin oleh Pak Jokowi ini,
Menurut saya yakin rakyat Indonesia yang mayoritas tidak mempedulikan itu. Yang sedang mereka inginkan adalah karya Pak Jokowi. Ada tidak? Ada banyak. Iya. Pembangunan infrastruktur, SDM untuk umat Islam, pembangunan peningkatan ekonomi untuk rakyat Indonesia. Iya. Itu banyak yang sukses. Iya. Walaupun mungkin ada yang belum sukses. Tapi kan tidak ada yang sempurna. Nah, juga kita tidak boleh langsung serta-merta mencaci maki, menghujat program yang belum semuanya dilaksanakan. Jangan juga kita ujuk-ujuk dikit-dikit lengser-lengser hanya karena ada satu kekurangan atau yang program yang belum dilaksanakan. Jangan begitu juga kalau kita mengaku manusia, kalau yang mengaku umat Islam. Nah, harus bijak, lebih banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya. Kalau lebih banyak manfaatnya, ada kekurangannya sedikit. Sebagai seorang umat Islam, sebagai seorang manusia, kita harus bijaksana. Dan pun umpamanya kalau ada kekurangan di antara pelaku pemerintahan Umaro, kalau memang kita ingin membangun negara ini yang mengatasnamakan kritik, yang saya tahu itu kritik yang diinginkan oleh orang-orang yang punya etika, kritik itu disampaikan langsung ke orangnya. Nah, kalau menurut saya tidak jadi itu sebuah kritikan jika kekurangan atau keburukan seseorang oknum tidak disampaikan langsung ke orangnya secara sopan dan justru disebarkan di medsos, diviralkan. Kalau menurut saya itu sudah bukan lagi sebuah kritikan, menjadi sebuah hasutan dan provokasi, mengajak supaya diduga supaya masyarakat membenci orang yang dikritik. Nah, ini sebuah kejahatan kalau menurut saya mah. Nah, itulah yang disebut palsu. Itu mah palsu, mengatasnamakan kebaikan, mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan hukum, tapi ada kebencian. Itulah kepalsuan. Dan itu yang bisa mungkin terjadi, akan jadi dosa jariah itu bagi oknum tersebut. Iya. Sebaliknya bahkan Pak ya. Ya Pak Jokowi nggak ada terkena dosa jariah. Iya. Karena sampai sekarang tidak ada bukti Pak Jokowi ijazahnya palsu. Iya. Mau dari mana dosa jariahnya? Iya, iya, iya. Kan mengada-ngada itu. Iya. Pak Jokowi santai-santai aja sampai sekarang. Rakyat Indonesia santai-santai aja. Mereka aja yang sibuk-sibuk. Iya. Udahlah, nggak usah lah kita mengikuti hawa nafsu. Apalagi membawa Al-Quran dan ayat seolah kita ini ulama. Nggak bisa. Iya. Sangat tidak suka saya, tidak setuju dengan oknum yang mengaku agama Islam, Iya. menggunakan ayat dan Al-Quran untuk menyerang saudaranya. Iya. Maka istijroj itu. Allah tidak ridho, syariat Islam melarang ayat Al-Quran, agama dijadikan sebuah senjata untuk menjatuhkan orang lain yang dia tidak suka. Bukan itu Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah, ini yang disebut sebuah kejahatan. Iya. Ini yang disebut bisa jadi dosa jariah bagi dirinya. Iya. Bukan malah Pak Jokowi. Iya. Ngarang aja itu. Suruh ngaji lagi ke Banten tuh oknum. Mereka ini aneh ya, nggak tahu ya di Indonesia ini ada Banten. Iya. Mereka nggak tahu di Indonesia ada Banten. Di Banten ada ulama yang pinter ngaji, pinter tentang politik, tentang ekonomi, Iya. ilmu positif, banyak. Apa mereka nggak malu ya? Iya. Apa mereka nggak malu bahwa ucapannya, perbuatan ini dipantau oleh orang rakyat Indonesia? Aneh ya. Iya. Terima kasih Pak ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sama-sama. Ya.